Janji Tuhan itu bagi kita minimal cukup, dan kalau berlebihan itu anugerah. Ya. Nah, kalau tamak itu selalu meminta lebih. Bagaimana caranya kita bisa hidup fokusnya itu nggak sama berkat terus? Doanya Jonathan tadi pas off air Sobat Reida minta berkat, katanya minta apa? Minta kesehatan saya, Pak. Minta kesehatan. Biar badan saya fit. Habis vaksin booster soalnya ya. Fast boost. Jadi agak meriang gimana gitu ya. Saya masih belum Sobat Reida. Tapi ngomongin soal berkat, cari Tuhan untuk berkat, apakah sepenuhnya salah? Wah, ini pertanyaan besar sih buat kita ya. Karena ada yang bilang, janganlah, Tuhan kan bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita pengen berkat langsung ke Tuhan. Tapi kalau di sisi lain kan kita juga tahu bahwa sumber berkat ya Tuhan. Ya, Daripada cari yang di tempat lain kan gitu ya. nah itu makanya. Maka dari itu kita akan kupas tuntas dengan pakarnya. Waduh, dengan ahlinya. Siapa aja kita? Kita akan bicara bersama Pastor Goktondi Pasaribo. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Goktondi. Halo. Shalom, Pastor. Shalom Nathan, shalom Joe. Terima Shalom. kasih sudah join di Bahtera Yuda FM. Kita join by Zoom Sobat Reida. Jadi kalau Anda pengen lihat rekaman kami ada di YouTube Bahtera Yuda. Silakan nonton di situ ya. Kesana. Makasih sudah join sekali lagi Pastor Thank you, Goktondi. Pastor. Gimana kabarnya Pastor sekeluarga? Baik. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Yes. Tuhan, puji Tuhan. Kita hari ini bicara topik yang seru lagi, topik yang baru lagi. Cari Tuhan sepenuhnya, cari Tuhan untuk berkat. Apakah sepenuhnya salah? Kan sebagian orang bilang begini, Pastor. Daripada cari di tempat lain, daripada cari di, saya nggak usah sebutin nanti salah lagi. Daripada cari di tempat lain kan, mending cari ke Tuhan. Atau gimana menurut pandangan Pastor Goktondi? Cari Tuhan untuk berkat sebenarnya kan nggak salah ya, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan tahu bahwa kita punya kebutuhan berkat. Apakah itu, saya selalu bilang spiritual blessing kah, berkat rohani, tapi ini konteksnya kuliah ke berkat jasmani. Hal ini kita lihat dibenarkan karena di doa yang diajarkan Tuhan Yesus saja kan. Matius 6 ayat 11 bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan juga mengajar kita agar kita meminta berkat kepada Dia ya. Dia yang ngajar kita berdoa begitu. Jadi tidak salah sepenuhnya. Yang salah itu adalah apabila kita mengkhawatirkan kan gitu ya. Kalau kita khawatir akan berkat-berkat yang akan kita peroleh. Tapi berdoa itu sesuatu yang diajarkan kepada kita untuk meminta berkat. Jadi saya rasa tidak salah. Dia berkata mintalah maka Dia akan memberi. Demikian saya rasa Nathan dan Joe. Jadi nggak salah. Jadi kalau misalnya kita setiap hari mungkin ya di saat teduh kita atau waktu-waktu kita berdoa gitu, Pastor, kita selalu minta berkat gitu. Apakah itu satu hal yang Iya, di satu baik, sisi kan, di satu sisi juga sebagian orang percaya Tuhan pasti diberkati. Orang tuh mikir, emang saya percaya Tuhan untuk diberkati, kayak ada yang salah gitu loh, Pastor Goktondi, atau gimana ya? Ya memang doanya jangan minta berkat aja. Kalau saya berarti doa kita itu seimbang. Doa kita seimbang ya, kita minta jangan berkat jasmani tok maksudnya. Itu kan kayaknya orangnya dipengaruhi teologi kemakmuran gitu ya. dia itu materialisme. Materi adalah segalanya. Tapi di doa kita memang yang pertama adalah hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Tapi bersama dengan itu kan tiap hari ya kita minta berkat jasmani juga, karena pertanda apa? Tuhan memang tahu apa yang kita perlu, tapi waktu Tuhan bilang mintalah, itu berarti kita defend to God, kita bergantung kepada Tuhan, termasuk untuk makan minum pakai kita, kesehatan kita. Kalau saya tiap hari ya rutin minta, jaga saya, cukupkan dan semua. Seperti itu saya rasa Nathan dan Joe. Minta lebih boleh, Pastor? Misalnya udah punya mobil, minta mobil lagi boleh kalau boleh tahu. Oh ya, sebenarnya kan standar yang Tuhan berikan kepada kita adalah cukup. Secukupnya. Ya, di 1 Timotius 6. Jadi cukup sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kalau kita butuh satu mobil, kita minta satu mobil itu tepat. Tapi minta lebih ini kan tendensinya nih tamak, itu greedy. Itu yang dilarang di 1 Timotius pasal 6 ya. Kalau itu kebutuhan, ayo kita minta. Tapi keinginan kita ini kan keinginan tanpa batas kadangnya kalau diikuti. Sesuatu yang tanpa batas, itu yang harus dikendalikan. Tuh, saya wakilin ya Sobat Reida, ya kan? Saya wakilin nih, kalau mungkin Anda boleh lebih nggak minta Nathan? Ya, asal nggak dikuasai ego gitu aja deh ya. Mungkin jangan minta mobilnya ya, minta rodanya aja ditambah. Waduh, jadi bus dong. Oke, Jonathan silakan. Oke, sekarang Pastor, bagaimana caranya kita bisa hidup fokusnya itu nggak sama berkat terus gitu? Bagaimana caranya? Padahal kan, iya dunia kan butuh duit ya, butuh fulus. Kita padahal nggak boleh fokus sama uang, sama berkat jasmani. Itu gimana, Pastor?
Oh ya kita ingat firman aja, kita tunduk pada firman. Nah Tuhan bilang memang fokus kita bukan berkat loh. Tapi justru fokus kita adalah sumber berkat. Tuhan dan firman-Nya, kebenarannya. Dia bilang kan itu prioritas, nggak boleh jadi berkat yang fokus kita. Jadi carilah dahulu ke kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri, firman yang menjadi daging, dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Jadi fokus kita pada firman dan kepada Yesus. Berkat itu nanti Tuhan tambahkan. Jadi itu yang sekunder. Amen. Jangan jadi fokus ke berkat lo. Lebih baik fokus ke sumber berkat. Ya, source of blessing. Jadi jangan fokus, karena kalau kita fokus, kita bilang justru kadang nanti kita tidak memperolehnya. Kita fokus pada kekayaan, dia justru terbang seperti bersayap katanya. Ayo fokus kepada ya sumber berkatnya, pribadi pemberi berkat. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Amin. Seperti itu. Luar biasa. Fokus kita yang harus kita kembalikan benar lagi di tahun ini, Sobat Raida. Mungkin tahun lalu kita fokusnya terlalu egois sama berkat. Saya butuh loh ini Tuhan, katanya Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, tetapi kita nggak fokus sama sang sumber berkat itu, ya. Itu dia. Tapi satu ayat yang kita mau bongkar sedikit, Pastor Gokton, karena kan Pastor Gokton ini juga dosen, jadi menarik nih, karena isi ayatnya begini, 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kan ada tulisannya beberapa orang nih, Pastor. Saya juga mau dong jadi beberapa yang lain yang tidak menyimpang dari iman. Bisa nggak kira-kira? Jadi saya tetap, saya juga pengen nih cari uang. Karena kan di Alkitab beberapa orang telah menyimpang. Berarti ada beberapa orang yang lain tidak menyimpang. Atau gimana, Pastor? Ya, kita berharap sih lebih banyak yang tidak menyimpang gitu ya. Di dalam Alkitab faktanya yang menyimpang itu ada beberapa. Ya, bagaimana agar kita ya tidak berdosa gitu ya. Waktu kita menginginkan uang berkat-berkat jasmani, yang saya bisa sampaikan ya, kita harus mengharapkan berkat jasmani dengan berpatokan pada firman. Nah kalau saya lihat ayat ini, memang ini bicara tentang ketamakan loh. Ya sekali lagi kita tuh janji Tuhan itu bagi kita minimal cukup, dan kalau berlebihan itu anugerah. Nah kalau tamak itu selalu meminta lebih. Nah bagaimana caranya? Ya kita tolak itu ketamakan ketika ini bukan kebutuhan kita, ini hanya bagian dari keinginan daging kita. Nah keinginan daging itu harus dilawan. Nah Alkitab menyuruh kita kan bekerja. Jadi kalau mau uang lebih, ya maksimalkan kerjanya. Kalau kita maksimalkan kerja kita, itu satu cara mencari uang yang tidak jatuh dalam dosa menurut saya. Jadi kita maksimalkan kerja kita, tapi jangan juga jadi melupakan prioritas yang lain. Ada jadi pekerja mania juga kan. Jadi sama aja itu kan, orang yang materialisme dan kerja sampai lupa jam ibadah, lupa keluarga, lupa lain-lain. Kita manage waktu kita dengan baik dan kita berdoa agar Tuhan memberkati ya apa yang kita kerjakan. Nah supaya nggak berdosa, jangan pernah menggunakan cara-cara yang duniawi. Saya memang menggarisbawahi kata memburu itu nggak boleh memburu ya, karena memburu itu tendensinya nafsu itu. Memburu itu tendensinya nafsu dan ada peluang menghalalkan segala cara. Dan memang orang nanti jadi mamon, jadi uang kekayaan itu jadi tuannya, jatuh ke dalam berbagai-bagai kebinasaan dan duka cita. Contohnya Yudas lah, Ananias dan Safira yang menghujat yang berbohong di hadapan Rasulullah karena uang. Nah seperti itu beberapa orang. Tapi kita yang memaksimalkan kerja kita, yang tidak ada kecurangan dalam pekerjaan ya, kita pokoknya maksimal kerja kita, kita percaya Tuhan sediakan. Kita bagian orang yang tidak berdosa dalam mencari uang. Itu dia. Demikian yang dapat saya paparkan. Poinnya itu ya, Sobat Raida. Jadi kerja keras itu bagian kita, ya kan? Kalau memang kita memang butuh uang untuk kebutuhan atau mungkin impian-impian kita yang pengen kita usahakan gitu ya, ya usahakan dengan kerja keras. Jangan sampai kita lupa prioritas. Jangan tamak. Yang mengerti siapa? Kita sendiri. Ya kan, motivasi hati kita untuk kerja ini apa? Jangan sampai minta lebih. Nanti nggak selesai Sobat Raida. Umurnya udah banyak, tinggal capeknya. Ya. Jonathan silakan. Kesimpulan kalau gitu, Pastor Gokton, dicari Tuhan untuk berkat, apakah sepenuhnya salah? Silakan, Pastor. Oke, sebenarnya yang terbaik sahabat Batrayu adalah kita cari Tuhan. Karena kalau hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan sudah terjalin dengan baik, berkat akan mengikut.
ya berkat akan mengikut. Amen. Jadi kita lebih baik bilang cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, dia mengerti segala yang kita perlukan. Kita minta boleh. Ya, tapi cari ini kan jangan jadi berkatnya yang dicari bukan Tuhannya, itu yang saya khawatir di topik ini. Iya. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlu. Konon kan Mazmur 23 bilang dialah gembala kita yang menyediakan segala yang kita perlu termasuk material, physical needs kita, kebutuhan fisikal kita. Cari Tuhan, dahulukan Tuhan, fokus kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberkati kita. Soal menjadi kaya itu anugerah dan itu ada tujuan spesial dari Tuhan kalau sampai kita diberi kekayaan agar kita berbagi dengan orang lain. Minimal kita beroleh cukup dari Tuhan, bekerja untuk memperoleh uang, tapi jangan memburu dengan hawa nafsu atau ketamakan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Semoga ini boleh jadi berkat buat kita semua Sobat Raida. Fokus kita, ini hal sederhana yang sering kita bahas terus ya. Tetapi kita ingatkan sekali lagi, cari Tuhan untuk berkat. Enggak salah, tetapi alangkah lebih baik kita cari Tuhannya dulu supaya kita mendapatkan perkenanannya. Nanti berkatnya menyusul pasti ya. Narasumber kami Pastor Goktondi, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Ju? Anda bisa follow di @goktondi.pasaribu ya, GOKTONDI.pasaribu. Di situ. Disarankan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kebingungan, boleh tanya via DM gitu. Silakan, ya, atau tanya lewat kami supaya kami tanyakan lewat Pak Dr. juga boleh ya. Boleh. Muter aja di situ terus nanti. Boleh. Ya. Bulan depan kita misalnya kalau ada waktu boleh join lagi ya Pastor Goktondi di Bahtera Yuda FM ya untuk ngobrol hal-hal seru lainnya. Doa kami Pastor Goktondi sekeluarga boleh sehat selalu di masa pandemi ini. Amin. Boleh tetap beraktivitas dan Yes. boleh melayani, bekerja dan jadi berkat buat lebih banyak orang. Makasih Pastor Goktondi buat waktunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima Nathan kasih. dan Jonathan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.